Hai semuanya, saya Teofani. Hari ini akan membawakan devosional bagi kita semua yang berjudul Faith and Obedience. Mungkin teman-teman nanya nih, apa sih faith and obedience? Iman kok disambungkan dengan ketaatan? Nah, sebelum lebih lanjut, kita mau belajar bersama-sama dari sebuah ilustrasi. Teman-teman pernah ngeliat nggak ada balon yang dari kempes, waktu ditiup, akhirnya balonnya ngembang? Kira-kira menurut kalian apa di dalam balon tersebut? Apa isinya? Semua pasti tahu, tentu isinya adalah angin, benar ya? Tapi pertanyaannya adalah, apakah kalian pernah melihat wujud angin itu seperti apa? Oh, berarti kita nggak bisa melihat fisiknya angin itu seperti apa, tapi kita bisa merasakannya. Nah, di dunia ini mungkin banyak hal yang kita nggak bisa ngelihat secara fisik, tapi kita bisa rasakan. Demikian pula di dalam kekristenan, kita dengan Tuhan, mungkin secara mata jasmani kita nggak bisa ngelihat, oh Tuhan itu seperti apa ya bentuknya, wujudnya, tapi kita tahu bahwa Tuhan selalu ada bersama dengan kita dan Dia selalu menyertai kita. Nah, makanya dalam kehidupan kita sehari-hari, bagaimana sih caranya supaya kita bisa mengalami Tuhan, bisa merasakan kehadiran Tuhan? Itulah yang dibutuhkan, namanya iman. Kalau di dalam Ibrani 11 ayat yang ke-6 bilang seperti ini, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Dalam terjemahan Amplified bilang, walk with God and please Him. Yang artinya tanpa iman kita nggak mungkin bisa berjalan bersama dengan Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, berpaling artinya come near to Him, yang artinya mendekat kepada Tuhan, ia harus percaya bahwa Allah ada, exist, real, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Nah, kita bisa melihat di sini teman-teman bahwa untuk bisa bertemu dengan Tuhan, encounter dengan Tuhan setiap hari, kita membutuhkan namanya iman. Kalau dalam terjemahan asli, faith juga memiliki arti kepercayaan penuh kepada Tuhan. Jadi kalau kita bilang kita beriman kepada Tuhan, artinya kita juga harus percaya penuh kepada Tuhan. Dengan iman kita bisa mengalami Dia secara pribadi. Nah, masalahnya seringkali banyak orang yang bilang, oh saya percaya kok sama Tuhan, saya rajin ke gereja, saya mungkin rajin berdoa, tapi hidupnya gak jadi berkat. Seringkali hidupnya mungkin malah bikin malu nama Tuhan, karena apa? Mungkin di sekolah dia gak kerjain tugas tanggung jawab dengan baik, di rumah mungkin orang tua ngedumel terus karena lihat anaknya mungkin gak bisa bertanggung jawab dan sebagainya, di sosmed juga mungkin postingan yang sembarangan. Di sini kita melihat bahwa banyak orang yang mengaku dia Kristen, dia percaya Tuhan, tapi dalam kehidupan sehari-hari dia nggak menjadi berkat. Makanya Yakobus 2:17 bilang seperti ini. Demikian juga halnya dengan iman, jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Jadi iman, kalau tidak ada perbuatan yang mewujudkan iman tersebut, maka sebenarnya iman itu adalah mati, gak ada buktinya. Ibarat kata bilang I love you tapi gak ada buktinya, ya sama aja omong kosong. Demikian pula ketika kita bilang beriman kepada Tuhan harus juga dibuktikan dengan ketaatan kita. Iman yang perlu kita miliki adalah iman disertai dengan perbuatan. Obedience in faith. Nah, mungkin ada satu contoh yang menarik banget di sini dalam Ibrani 11 ayat yang ke-7, seorang nabi yang bernama Nabi Nuh. Pada zaman dahulu dia mendapatkan perintah dari Tuhan. Kalau kita melihat Ibrani 11 ayat 7 bilang seperti ini. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Kalau kita melihat di sini ada banyak hal yang dikutip karena iman, tapi ada di sini bilang karena taat. Kalau dalam terjemahan The Passion Translation bilang, faith open Noah's heart to receive revelation. Iman membuat Nuh mengerti, oh ini maunya Tuhan, oh ini perintah Tuhan, oh ini rencana Tuhan. Tapi gak cukup sampai di situ. Ketika dia mendengar, oh Nuh kamu harus berbuat ini dan itu, harus diwujudkan dengan ketaatan. Makanya dibilang dalam ayat selanjutnya, dibilang he step out in reverent obedience to God. Dia belajar untuk taat penuh kepada Tuhan sebagai bukti bahwa dia percaya kepada rencana Tuhan. Pembangunan Bahtera kalau teman-teman tahu itu berlangsung kurang lebih 100 tahun. 100 tahun bukan waktu yang singkat. Sekarang ada nggak mungkin orang di tengah kita yang kita kenal usianya 100 tahun? Jarang banget bukan? Ya karena memang usia 100 tahun itu nggak gampang.
dan perlu yang mungkin menjaga kesehatan, menjaga pola makan. Dan sekarang mungkin 70, 80 atau bahkan ada banyak orang yang kita kenal masih muda tapi sudah meninggal dunia. Nah ini 100 tahun membangun Bahtera berarti waktunya nggak sebentar. Dan banyak orang yang nganggap remeh, apaan sih Nuh bangun Bahtera nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba disuruh bikin Bahtera gede banget lagi. Tapi apa yang dilakukan? Karena dia percaya kepada Tuhan, kepada rencana Tuhan, dia tetap taat. Walaupun mungkin dikata-katain sama orang lain. Ketaatan adalah tindakan dari iman, ketidaktaatan adalah bukti ketidakpercayaan. Jadi sebenarnya kalau kita nggak taat sama Tuhan, itu menunjukkan kalau kita nggak percaya sungguh kepada Tuhan. Nuh percaya dengan perintah Tuhan. Kalau dalam Kejadian pasal 6 jelas banget dibilang ada step-step, disuruh tingginya seberapa baterainya, lebarnya, panjangnya, lalu bentuknya dari kayu apa, bentuknya seperti apa, jelas. Dan Nuh mengikuti step by step dari apa yang Tuhan katakan. Makanya dibilang iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dia belum lihat wujudnya nanti gimana, dia belum lihat akan ada air bah nanti 100 tahun ke depan. Tapi dia tetap taat dan percaya kepada Tuhan. Dengan iman dalam ketaatan, ia menyelamatkan keluarganya dari air bah. Nah, gimana sih kita tahu perintah Tuhan, rencana Tuhan, suara Tuhan? Ya bisa dari orang sekeliling kita, dari orang tua kita orang tua kita dipakai oleh Tuhan untuk berbicara kepada kita. Tapi yang paling jelas adalah dari firman Tuhan. Makanya penting banget baca Alkitab. Siapa di sini yang selalu rajin baca Alkitab? Baca Alkitab itu nggak boleh bolong-bolong. Kalaupun bolong-bolong harus terus lagi. Jangan resolusi 2021 baca Alkitab. Baru 1 Januari, aduh lupa, ya udah resolusi 2022 dan seterusnya. Sampai kapan kita akan buat resolusi? Enggak. Kalau kita lupa hari ini, besok harus belajar lagi baca Alkitab. Besok baca lagi Alkitab. Kenapa? Karena di situ diajarkan banyak prinsip. Gak cuma taat kepada Tuhan, tapi taat kepada orang tua, taat kepada guru, taat kepada pemerintah, taat kepada peraturan yang ada, dan itu penting supaya hidup kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, saya akan menutup dengan satu closing di mana ada satu quote yang luar biasa banget. Dibilang seperti ini, if we try to obey without faith, we get nowhere. Seseorang yang berusaha untuk taat tanpa iman itu mustahil, gak mungkin akan bisa. If we try to have faith without obedience, it ends in nothing. Kalau kita berusaha, saya percaya sama Tuhan tapi gak ada ketaatan, itu juga sia-sia. Faith is only real when there is obedience, never without it. And faith only becomes faith in the act of obedience. Jadi bukti dari kalau kita memiliki iman kepada Tuhan adalah dengan ketaatan kita. Nah, ayo kita mulai taat kepada Tuhan dari hal yang kecil. Baca Alkitab, taat pada orang tua, taat apalagi di sekolah ada peraturan kita taati, ada guru memberikan tugas kita belajar bertanggung jawab, itu menjadi berkat dan mempermuliakan nama Tuhan. So, let's pray. God, terima kasih, kami bersyukur kepadamu karena Engkau mengajarkan kami untuk belajar taat sebagai bukti iman kami kepadamu. Ajarkan kami setiap hari untuk mendengar suaramu supaya kami tahu rencanamu dalam setiap kehidupan kami dan kami belajar melakukannya supaya hidup kami menjadi berkat dan mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Tuhan Yesus memberkati, God bless you.